Selalu harus punya optimisme, harapan mendalam, dan selalu konsisten dalam berdoa. Termasuk dalam bab ini sudah ada di Quran kasusnya jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya. Tandanya waktu akan berakhir karena sudah kurang fokus. Nabi Zakaria punya istri. Namanya siapa? Eliasobat. Dalam bahasa Latin Elizabeth. Elizabeth itu nasabnya ke istrinya Nabi Zakaria, Eliasobat. Adiknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya adik namanya Eliasobat. Diserap ke dalam bahasa Latin jadi Elizabeth. Ya, di barat tuh nama-namanya sebetulnya banyak yang nama-nama mengandung spiritual. Ya, John dari Yahya, John, Abraham, Ibrahim, David, Daud, kan? Dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Satu suami istri kompak untuk memotivasi. Ya, suami istri kompak, suaminya terus motivasi, jangan putus doa. Ini dulu yang pertama. Dipasangkan tuh untuk saling mengisi, bukan untuk menghukumi. Ini poinnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu tidak putus berdoa sampai mengatakan begini. Ini kalimat indah sekali. Ya Allah, aku selalu yakin denganmu. Dari rambutku hitam sampai memutih, fisikku kuat sampai dengan letih, tidak putus aku memohon kepadamu supaya istriku punya keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan istriku sehingga tidak ada yang mampu meneruskan dakwahku supaya orang kenal denganmu. Saya tanya pada ibu dan bapak, kalau ada orang minta di depan, cuman 1 menit, Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, dikasih nggak? Belum tentu, Bu. Ya, iya Pak, saya dengar, ke tempat lain aja ya, gitu kan. Tapi kalau ada orang di depan rumah kita seharian minta, tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak, Bu, minimal Anda pasti ngasih setidaknya supaya orang itu bisa berpindah. Jelas kan? Ini ada hamba minta sama Allah yang Maha Rahim, yang kasihnya nggak terbatas. Mintanya sampai rambut memutih, nggak pernah putus asa. Sampai fisiknya letih. Selalu yakin dengan anugerah Allah. Dan yang paling indah ketika itu, puncaknya dilakukan dalam sholat menyebut namanya. Rabbi habli. Ya Allah, orang-orang memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon padamu yang punya sifat memberi tanpa batasan. Jika orang mengatakan aku tak mungkin, maka aku minta darimu saja ya Allah. Karena itu menjadi hukum sebuah fikih dalam dakwah. Kalau ada orang memvonis tidak mungkin, maka itu tanda pertama dari Allah untuk tinggalkan pendapat manusia, segera minta kepada Allah. Karena Allah menginginkan Anda meminta secara private supaya Allah menjawab langsung tanpa campur tangan manusia.